Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Casio dari kelas TI 18H NIM 1214. Saya sendiri Faisal Nuridayat NIM 1304 dari kelas TI 18A. Di sini kami akan sedikit mempresentasikan tentang bisnis yang kami rancang, yaitu tentang analisis kelayakan bisnis ayam geprek berkah. Latar belakang. Kerawang merupakan kota industri dan kota padi, di mana para usaha dan buruh pabrik cukup banyak di Kerawang, sehingga memunculkan kebutuhan terhadap makanan pokok sehari-hari. Dalam hal ini, kami mengusulkan ide bisnis ayam geprek berkah untuk memanfaatkan potensi bisnis ini. Analisis SWOT terhadap bisnis ini. Apa yang dimaksud dengan analisis SWOT? SWOT adalah sebuah singkatan dari strength atau kekuatan, weakness, kelemahan, opportunist atau peluang, dan threat atau ancaman. Strength dan weakness, strength yaitu kekuatan dan weakness adalah kelemahan, itu adalah berasal dari internal usaha diri sendiri. Hal-hal ini yang dapat Anda kontrol dan dapat berubah. Contohnya termasuk siapa yang ada di tim Anda, paten properti, intelektual Anda, dan juga lokasi Anda. Opportunist, peluang, dan threat, ancaman adalah hal eksternal yang mempengaruhi bisnis atau hal-hal yang terjadi di luar perusahaan Anda pada pasar yang lebih besar. Anda dapat memanfaatkan peluang dan melindungi dari ancaman, tetapi Anda tidak dapat mengubahnya. Contohnya termasuk pesaing, harga bahan baku, tren belanja, dan lain-lain. Tujuan usaha ayam geprek ini adalah: 1. Mendapatkan laba yang besar. 2. Menghasilkan ayam geprek yang berkualitas dan dicintai masyarakat. Yang ketiga, memenuhi kepuasan pelanggan. Kekuatan ayam geprek yang enak dan khas, dekat dengan keramaian atau lalu lintas, pelayanan terbaik. Kelemahan dari bisnis ini: tempat yang masih sederhana, fasilitas belum memadai, dekat dengan lalu lintas sehingga mengganggu kebisingan. Kesempatan, banyaknya orang yang menyukai ayam geprek, kebutuhan pokok makanan sehari-hari, menerima pesanan dalam jumlah besar, biasanya dalam bentuk acara seperti hitanan, nikahan, ulang tahun, dan lain-lain. Ancaman terhadap bisnis ini: persaingan dengan pedagang lain, adanya isu flu burung yang dapat mengurangi minat pelanggan, fitnah ayam tiren. Break-even point, yaitu sebuah kondisi di mana jumlah pengeluaran yang diperlukan untuk biaya produksi sama jumlah pendapat yang diterima dari hasil penjualan. Akibatnya, perusahaan tidak mengalami laba maupun rugi. Payback periode. Apa itu payback periode? Secara umum, payback periode adalah dapat diartikan sebagai pengembalian modal investasi dalam jangka waktu tertentu. Istilah ini merujuk kepada periode maupun jumlah tahun yang dibutuhkan guna mengembalikan nilai investasi semula. Dalam hal lain, mungkin artinya yaitu yang cukup dikenal adalah pengembalian modal sendiri. Visi dan misi usaha. Visinya yaitu adalah menciptakan usaha bisnis ayam geprek yang disukai oleh semua kalangan. Yaitu untuk misinya memberikan cita rasa khas ayam geprek berkah dengan rasa berbagai daerah, memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, menciptakan lapangan kerja atau usaha di suatu daerah. Gambaran produk dari ayam geprek berkah menawarkan olahan ayam terbaik, yaitu seperti ayam geprek bumbu balado, ayam geprek bumbu keju, ayam geprek mercon, ayam geprek hijau. Rencana usaha. Persiapan dalam usaha ayam geprek berkah, bahan baku berupa ayam pilihan yang diambil langsung dari peternak ayam terbaik di Jawa Barat, dan bumbu yang diolah secara rahasia, higienis, dan tidak menggunakan bahan pengawet. Kemudian untuk jam operasional riset sendiri itu mulai dari pukul 3 sore sampai 11 malam yang untuk berjualannya. Strategi pemasaran. Dalam strategi ini kami memfokuskan produk ayam geprek, yaitu dengan menggunakan media sosial seperti FB dan Instagram dan media sosial lainnya. Selain itu, dengan tempat yang strategis karena berada di tempat keramaian atau banyak lalu lintas karyawan, sehingga masyarakat ataupun karyawan lebih mudah membeli makanan.
rencana anggaran, yaitu untuk pertama ya, adapun biaya gerobak sebesar 2 juta. Kemudian untuk biaya sewa tempat itu terhubung kami ada masih lahan gitu ya, mungkin di rumah sendiri atau di depannya. Dan kemudian untuk bahan bakunya yaitu ada ayam ya, tepung, minyak goreng, gas, kompor, dan bumbu-bumbu. Jika kita menggunakan dalam satu hari yaitu ya, misalnya satu hari 3 ekor ayam, satu ekor ayam itu harganya 40.000 misalnya, dikali 3 hasilnya dengan jumlah 120.000 rupiah. Untuk tepung 3 kg misalnya 1 kg tepung yaitu 15.000, maka dikali 3 hasilnya 45.000. Untuk minyak goreng 2 kilo misalnya ya, harganya 1 kilo 25.000, dikali 2 dengan hasil 50.000. gas gas 3 kg misalnya, mungkin cukup ya dalam satu hari menggunakan gas 3 kg dengan harga yang 23.000. Untuk kompornya itu kita membeli dengan seharga 100.000. Untuk bumbu-bumbu dan bahan lainnya yaitu seharga 200.000. Maka total keseluruhan untuk biaya bahan baku yaitu sebesar 538.000 ya. Kemudian juga ditambah dengan biaya gerobak sebesar 2 juta, maka total 2.358.000. Kemudian jika kita dikalikan selama 1 bulan untuk masalah biaya bahan-bahan yaitu ya, dan juga mungkin perawatan antara gerobak, kompor gitu ya, maka 538.000 ini hasil ini ya, ditambah yang 2 juta gerobak, kemudian dikalikan 25 hari, maka totalnya adalah 13.450.000 rupiah. Investasi awal. Penjualan dalam hal ini kita memberi rata-rata dalam penjualan sehari itu kita mampu menjual 50 porsi dengan harga dari kita itu 13.000. Jadi 13 kali 25 hari sama dengan 16.250.000. Modal awal sendiri dari kita sebesar 15.988.000. Jadi untuk keuntungan dalam 1 bulan, modal awal akan kembali dan mendapatkan keuntungan sebesar 260.000 dengan catatan penjualan rata-rata sehari sebanyak 50 porsi. Kesimpulan. Jadi di sini kita bisa simpulkan bahwa satu bisnis pasti menggunakan modal utama untuk pengeluaran usaha bisnis. Kita dapat mengetahui awal di mana kita mengeluarkan biaya untuk keseluruhan, misal seperti bahan baku, fasilitas tempat, dan lain-lainnya. Jadi menurut payback ini bagaimana, dalam artian yaitu ya, ketika kita mengeluarkan modal utama untuk suatu bisnis, maka bagaimana caranya pada periode tertentu atau pada periode berapa si modal usaha yang kita pertama keluarkan itu bisa balik lagi ke kita atau modal utuhnya ya. Belum itu termasuk dengan hasil keuntungan setiap harinya atau per bulannya. Sekian, terima kasih atas presentasinya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam suatu kata dari kami berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.